Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zifatari Haliza mau menjelaskan tentang pasar monopoli. Yang pertama ada pengertian pasar monopoli. Monopoli adalah kondisi pasar ketika satu pelaku usaha menguasai produksi, distribusi, atau penjualan suatu barang atau jasa sehingga hampir tidak ada pesaing yang mampu menandingi kekuatannya. Dalam situasi ini, perusahaan monopoli memiliki kekuatan besar untuk menentukan harga, jumlah produksi, bahkan aturan pasar. Jadi maksudnya itu, ketika dalam suatu pasar nggak ada pesaingnya, pastikan suatu pelaku bakal menentukan harga atau jumlahnya sesuai keinginannya kan, karena nggak ada pesaingnya. Kondisi ini biasanya membuat konsumen memiliki sedikit pilihan dan persaingan karena kita nggak punya pilihan lain selain di pasar itu, karena kan nggak ada pesaingnya atau bisa menjadi dia itu rendah dalam pilihan atau persaingan itu tadi. Yang kedua, ciri-ciri pasar monopoli. Hanya ada satu penjual atau produsen di pasar. Itu maksudnya barang atau jasa hanya dijual sama satu perusahaan aja. Jadi cuma perusahaan itu aja yang menjual barang atau jasanya itu. Tidak memiliki pesaing yang sebanding. Perusahaan itu tidak memiliki lawan bisnis yang sangat kuatnya ya karena tadi itu nggak ada lawan yang bisa menandingi kekuatannya pasar monopoli ini karena nggak ada pesaing ya siapa maksudnya yang mau pesaing yang sebanding gitu. Produk yang dijual tidak memiliki pengganti yang mirip. Konsumen sulit mencari barang lain sebagai pengganti. Karena pasarnya itu nggak ada pesaing, jadi kita mau mengganti barang yang mirip kan susah karena tadi nggak ada pasar yang sama karena nggak ada pesaing. Akhirnya kita sulit untuk mencari pengganti yang mirip. Perusahaan bebas menentukan harga dan jumlah produksi. Karena tidak ada pesaing, jadi perusahaan bebas untuk menentukan harga. Sulit bagi perusahaan lain masuk ke pasar. Bisnis lain sulit ikut menjual harga. Bisnis lain sulit ikut menjual barang yang sama karena butuh modal besar atau izin yang khusus. Jadi kalau misalnya kita mau membangun perusahaan mau masuk ke pasar itu bakal sulit karena tadi itu nggak ada pesaingnya. Jadi kalau misalnya kita mau terjun ke sana, kita bakal sulit untuk masuk karena izinnya harus kuat. Konsumen memiliki pilihan yang terbatas. Konsumen biasanya hanya bisa membeli dari satu perusahaan tersebut. Ya mau gimana ya karena nggak ada pesaing itu tadi. Jadi perusahaan itu konsumennya membeli di perusahaan atau di pasar itu aja karena kan nggak ada pasar lain selain dia. Promosi tidak terlalu penting karena tidak ada saingan, perusahaan tidak perlu terlalu sering promosi. Jadi kita karena cuman perusahaan itu aja, jadi kita tidak perlu untuk promosi karena kan pasti otomatis orang-orang bakal ke pasar itu kan karena nggak ada pesaing tadi. Jadi kita nggak perlu untuk mengeluarkan promosi-promosi karena ya pasti orang-orang bakal ke pasar itu karena cuman dia itu tadi. Terus penyebab munculnya monopoli. Yang pertama, menguasai sumber daya penting. Perusahaan memiliki sumber bahan utama sehingga perusahaan lain sulit membuat produk yang sama. Jadi maksudnya itu perusahaan itu memiliki bahan baku yang utama. Jadi kalau misalnya perusahaan lain mau membuat produk yang sama itu bakal sulit karena perusahaan yang A itu bisa memiliki sumber bahan utama. Jadi kalau misalnya perusahaan lain mau masuk itu bakal sulit karena ya sumber utamanya ada di perusahaan yang A gitu. Modal sangat besar. Perusahaan punya banyak uang untuk mengembangkan usaha dan mengalahkan pesaing. Jadi kalau misalnya suatu perusahaan memiliki uang yang banyak, memiliki modal yang banyak, itu pasti kan bakal mengembangkan usahanya dan
mengembangkan segala apa yang ada di perusahaan itu, biar kita bisa mengalahkan perusahaan-perusahaan lainnya. Teknologi lebih maju. Perusahaan memiliki alat atau teknologi yang lebih maju dibandingkan perusahaan lain. Karena modal yang sangat besar, otomatis kan teknologinya kita juga harus memadai ya. Jadi kita pasti lebih maju daripada perusahaan lain karena modal kita lebih besar, yang kita keluarkan juga harus lebih banyak. Kita harus bisa membeli teknologi yang lebih maju agar bisa mengalahkan pesaing-pesaing lainnya. Hak paten atau hak cipta. Perusahaan mendapatkan izin atau hak tertentu untuk menjual produk tersebut sendiri. Yang keempat, ada izin khusus dari pemerintah. Bisnis lain sulit masuk karena biaya mahal atau aturan yang rumit. Ya, kita kalau mau masuk terjun ke perusahaan itu pasti bakal susah karena izinnya itu yang lebih susah karena kita intinya kayak kita akan menyaingi perusahaan itu, jadi kita harus siap mau terjun ke situ. Jadi apa yang jadi mau masuk itu bakal susah. Perusahaan lain sulit masuk pasar. Karena sudah terkenal dan kuat, perusahaan lain sulit bersaing dengannya. Karena misalnya perusahaan A ini udah terkenal, terus kita mau bangun, terus ada orang mau bangun perusahaan B. Sedangkan perusahaan A ini sudah intinya sudah naik, sudah terkenal. Jadi perusahaan B ini kan akan sulit untuk menandingi perusahaan yang A ini tadi. Terus yang berikutnya ada kelebihan dan kekurangan pasar monopoli. Yang pertama, kelebihan, produksi lebih teratur. Karena hanya ada satu perusahaan yang mengatur, jumlah barang yang diproduksi itu bisa terkontrol. Jadi kalau misalnya mau mengeluarkan apa, itu lebih gampang karena nggak ada perusahaan-perusahaan lain yang memproduksi itu. Perusahaan mudah berkembang. Keuntungan yang besar membuat perusahaan bisa memperbesar usaha dan meningkatkan teknologi, yang sama kayak tadi ya. Kalau misalnya keuntungan kita besar, modal kita besar, pasti teknologi kita bakal lebih maju. Tidak ada persaing berlebihan. Perusahaan tidak perlu bersaing keras dengan perusahaan lain, ya karena nggak ada pesaing. Kita mau bersaing sama perusahaan siapa? Ya pasti fokus pada perusahaannya sendiri. Pelayanan bisa lebih fokus. Perusahaan dapat lebih fokus menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. Ya kayak tadi produksi lebih teratur, itu kita bisa melayani masyarakat sesuai mudah karena nggak ada perusahaan-perusahaan lain yang bisa sama kayak perusahaan kita misalnya. Terus yang kalau kelemahannya, harga barang lebih mahal. Karena hanya ada satu penjual, perusahaan bebas menentukan harga, sehingga harga bisa menjadi lebih mahal. Ya karena kita kan menentukan harganya itu sendiri ya. Jadi dan nggak ada pasar-pasar lainnya. Jadi kita bisa menentukan harga itu bisa lebih mahal. Yang kedua, pilihan konsumen terbatas. Konsumen tidak memiliki banyak pilihan tempat membeli barang atau jasa tersebut. Ya mau gimana, orang yang jual aja cuma perusahaan A, jadi kita harus ke situ terus, nggak ada pilihan-pilihan lainnya. Perusahaan lain sulit berkembang. Bisnis baru sulit masuk karena perusahaan monopoli sudah sangat kuat dan menguasai pasar. Kualitas barang bisa menurun karena tidak memiliki pesaing. Perusahaan kadang kurang berusaha meningkatkan kualitas produk. Dapat merugikan masyarakat. Masyarakat bisa dirugikan jika harga terlalu tinggi atau pelayanan yang diberikan kurang baik. Jadi meskipun kelebihannya itu bisa produksi lebih teratur, perusahaan bisa lebih berkembang, tapi kita bisa merugikan masyarakat karena harga yang kita keluarkan itu bisa kemauan kita sendiri. Karena kan pasti orang kalau harganya mahal kan cenderung kurang peminatnya ya, jadi itu bisa merugikan masyarakat.
Yang terakhir ada kebijakan pemerintah tentang monopoli. Membuat aturan larangan monopoli. Pemerintah membuat undang-undang agar perusahaan tidak menguasai pasar secara berlebihan. Ya, pemerintah membuat undang-undang itu supaya tidak ada pasar-pasar atau perusahaan yang menguasai pasar secara berlebihan. Mengawasi persaingan usaha. Pemerintah melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengawasi agar persaingan bisnis tetap sehat dan adil. Jadi pemerintah itu selalu mengawasi persaingan pasar tersebut supaya kita itu tetap memiliki persaingan bisnis yang sehat dan adil. Memberi sanksi kepada perusahaan yang melanggar. Perusahaan yang melakukan monopoli secara merugikan dapat dikenai denda atau hukuman. Ya, tetap aja ya, kembali ke undang-undang itu tadi. Memberikan kesempatan bagi usaha lain. Pemerintah membantu usaha kecil dan menengah agar bisa bersaing di pasar. Yang terakhir, mengatur harga barang tertentu. Untuk barang penting seperti listrik atau air, pemerintah dapat mengatur harga tidak merugikan masyarakat. Untuk barang-barang misalnya yang penting-penting, itu pasti pemerintah bakal mengatur harga agar tidak merugikan masyarakat. Karena kalau misalnya itu dinaikkan, listrik itu dinaikkan, pasti kan masyarakat sangat dirugikan sekali ya. Segitu aja yang bisa saya jelaskan tentang pasar monopoli. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.